Yang saya hormati Ibu Fitria Widiati selaku pengajar praktik guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Modongan yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam acara pendampingan individu guru penggerak 2, yang kedua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini tidak banyak yang saya sampaikan, hanya ingin menyampaikan sedikit tentang kepada Ibu Diah Septian selaku guru penggerak di SD kita. Kami mohon Bapak Ibu selalu mendukung, memberikan support kepada Bu Diah Septian agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan hasil yang optimal. Harapan kami kepada Bu Diah Septian untuk nantinya bisa istilahnya menularkan atau mengimplementasikan ke SD kita, juga menularkan pada Bapak Ibu guru yang lain supaya nanti bisa seperti panjenengan, bisa mengikuti panjenengan sebagai guru penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas sambutan sekaligus motivasi dan harapan dari Bu Kepala Sekolah. Dan tentunya dari harapan tersebut ada PR, tugas berat di pundaknya Bu Diah Septian. Ini CGP pertama di SDN. Yang kedua. Yang pertama Bu Kurin kemarin. Bu Kurin yang belum mengimplementasikan sudah dapat SK. Semoga ini nanti tidak seperti sebelumnya, sehingga Bu Diah Septian bisa mengimbaskan, mewujudkan apa yang menjadi harapan dari Bu Kepala Sekolah, sehingga nanti harapan saya dan harapan kita semua, semoga diskusi visi prakarsa perubahan ini betul-betul membawa satu langkah atau beberapa langkah ke depan SDN Modongan menjadi lebih baik. Amin. Mungkin itu pembukaan dari saya. Selebihnya akan saya serahkan ke Bu Diah Septian untuk memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitri selaku pengajar praktek saya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Dan kedua, saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk Bu Ainun dan teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tempat ini. Nah, ibu-ibu, di sini saya tidak menggurui ya. Saya di sini ingin sharing sedikit ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini tentang visi dan prakarsa perubahan. Untuk selanjutnya yaitu ini perkenalkan saya ya, calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Mojokerto. Kemudian
pernah mendengar kata visi, mungkin sangat familiar ya. Visi, apa itu visi? Apa? Ya, visi tujuan. Ada yang berpendapat lain? Tentang suatu organisasi atau lembaga. Ya, terima kasih Bu Yona. Visi itu adalah serangkaian kata yang berisi tentang tujuan, impian dari sebuah organisasi. Ya, di mana dalam mewujudkan visi tersebut ada sebuah pendekatan yaitu yang bernama inquiry apresiatif atau yang disebut dengan IA. Inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal yang positif yang ada di sekolah kita. Kemudian keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menampak pada tahap selanjutnya dalam melakukan rencana perubahan. Di sini dalam pendekatan inquiry apresiatif kita diajak bergeser dari berpikir defisit menjadi berpikir aset. Maksudnya aset apa yang kita punya di sekolah ini kita jadikan sebuah hal untuk mewujudkan visi tersebut. Misalnya aset apa yang kita punya? Di sini kita mempunyai SDM atau murid yang lumayan banyak. Jadi di situ kita berpikir seperti itu ya. Kemudian untuk inquiry apresiatif ini dapat diwujudkan melalui tahapan kanvas Bagja. Bagja ini merupakan sebuah singkatan di mana B yaitu buat pertanyaan yang menentukan penyelidikan, kekuatan atau potensi. A, ambil pertanyaan, menentukan inti positif setiap pertanyaan yang dibuat. G, gali mimpi, membayangkan dan menggambarkan masa depan. J, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah sederhana. Dan A, atur eksekusi, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya mempelajari visi penggerak, menyusun visi guru penggerak, yaitu tentang terwujudnya peserta didik yang religius, memiliki kemandirian serta berwawasan global. Adapun prakarsa perubahan saya yaitu meningkatkan kreativitas dan kemandirian melalui pemanfaatan teknologi. Di sini saya menekankan pada pemanfaatan teknologi. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita tahu ya, di revolusi 4.0 ini sudah gempuran teknologi sudah masuk ke Indonesia. Jadi mau tidak mau kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan itu mempertimbangkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi sebagai guru kita harus mendidik anak-anak sesuai dengan kodrat zamannya. Seperti yang dinyatakan Alif Birabitar juga, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena sekarang teknologi sangat pesat, jadi saya memasukkan di sini dalam pembelajaran memanfaatkan teknologi, yaitu tentang HP. Ya, anak-anak kan hampir semua di sini memiliki HP. Jadi kita manfaatkan hal tersebut supaya dia tidak hanya nge-game saja. Kita arahkan mereka, kita tuntun mereka untuk memanfaatkan teknologi kepada hal-hal yang positif. Kemudian ada prakarsa perubahannya, yaitu tentang pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya yaitu bagaimana meningkatkan kreativitas dan kemandirian melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnosis. Dan di sini kita sadar bahwa anak didik kita itu terlahir unik, ya, mempunyai karakteristik berbeda-beda. Jadi kita untuk mengarahkannya kita perlu biasanya di awal dulu kita melakukan asesmen diagnosis.
untuk mengetahui hasil kebutuhan belajar apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya yaitu, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mencari profil orang, guru, inspiratif yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dan meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik. Tadi ya kita berpikir aset, kita kan mempunyai SDM di sini, jadi pasti di dalam sebuah organisasi itu atau lembaga ada yang unggul di bidang teknologi. Kita bisa berkolaborasi dengan beliau untuk membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Kemudian yang G dari mimpi, pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik? Kemudian tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan kemandirian peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Di sini juga menitik berat pada kemandirian ya, karena seperti yang kita ketahui, terkadang banyak murid kita yang masih belum mandiri, masih tergantung dengan guru atau teman yang lainnya yang merasa lebih unggul dari mereka. Kemudian yang J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Pertanyaan yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan pembelajaran di kelas? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, pasti kita membuat perangkat pembelajaran dulu. Modul ajar kita sesuaikan dengan media atau metode atau strategi yang ingin kita terapkan. Kemudian yang kedua, mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi dan tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan kemandirian tertinggi. Nah, ibu-ibu, sangat penting bagi kita ya untuk memotivasi peserta didik dengan memberikan reward. Bisa seperti ujian, kemudian atau barang-barang kecil yang bisa meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Kemudian yang A, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi bervariasi tetap setiap minggunya. Nah, di sini setelah kita prakasa perubahan yang saya berikan, kita akan mengisi kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Di situ ada 6 pertanyaan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dari cita-cita murid ini nanti bisa kita fokuskan atau kerucutkan untuk visi sekolah kita. Dari sini ada yang kurang jelas. Nah, ini tadi dari kertas yang saya bagikan bisa nanti ditempelkan sesuai dengan indikator di depan ya. Misalnya nomor 1, kita memimpikan murid-muridnya, apa harapan atau impian ibu-ibu untuk murid kita ke depannya? Jadi ke-6 Terima kasih disampaikan kepada Bu Dia
Ibu dan bapaknya yaitu Ibu di sini untuk berdiskusi masalah prakarsa perubahan di SDN Modongan. Untuk refleksi yang bisa saya sampaikan di sini, visi dan prakarsa perubahan yang telah disampaikan oleh Bu Dia sebagai bahan diskusi kita pada hari ini sudah cukup bagus. Seperti apa yang disampaikan Bu Dia tadi, perlu adanya review atau tidak tentang visi di SDN Modongan. Ini perlu dirapatkan, tidak hanya melalui forum pendampingan individu 2 ini saja, akan tetapi melibatkan komite sekolah dan seluruh stakeholder yang ada di SDN Modongan. Tapi dengan adanya review visi bukan langsung otomatis bisa membawa SDN Modongan menjadi lebih baik lagi, tapi di sini perlu adanya kerjasama gotong royong seluruh warga SDN Modongan untuk mewujudkan visi itu menjadi kenyataan, yang mana dengan terwujudnya visi itu maka segala impian-impian yang panjenengan tuliskan di cita-cita untuk murid itu akan dapat terwujud. Kembali lagi ke kebersamaan dan gotong royong. Dan tidak lupa tadi seperti yang ditekankan oleh Bu Dia Septian, apa yang kita lakukan di tempat kita bertugas semua semata-mata demi anak didik kita. Kita harus bisa merubah paradigma pendidikan pada zaman beberapa waktu yang lalu, kembali ke zaman dahulu bahwa seorang guru adalah penuntun untuk murid-muridnya menjadi insan yang bahagia di masyarakat masa depannya nanti. Di sini perlu saya tekankan arti penting kebersamaan, gotong royong untuk mewujudkan visi bersama, menciptakan murid yang berbudaya dan berkarakter. Untuk implementasinya di sekolah tentang hasil diskusi akan menjadi tanggung jawab Ibu Kepala Sekolah selaku leader di SDN Modongan, bagaimana hasil diskusi ini bisa menjadi realita atau kenyataan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk Bu Dia supaya bisa menjadi motor penggerak di SDN Modongan, memotivasi Bapak Ibu guru yang ada di SDN Modongan ini untuk terus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.